Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in ila yaumidin. Amma ba'du. Kembali dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini. Alhamdulillah wa syukrulillah, di hari pertama bulan Ramadan ini kita bisa berjumpa kembali di sini. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengetengahkan bahasan kita yang saya beri judul Berceritanya Jejak-jejak Nyata Sang Budak Angon atau Satrio Piningit. Dengan menyimak judul yang saya sampaikan tadi, mungkin kita akan bertanya-tanya, benarkah bahwa akan ada jejak-jejak nyata yang menceritakan sisi-sisi hidup dari beliau Budak Angon atau Satrio Piningit? Jawabannya adalah iya. Dan apabila ditanyakan kapan waktunya, maka waktunya adalah segera setelah tabir rahasia beliau Budak Angon atau Satrio Piningit ini terbuka. Lalu orang-orang pun mengetahui dan menyadari tentang jati diri sang Budak Angon atau Satrio Piningit ini. Lalu beliau melakoni beberapa hal yang harus dilakoni. Lalu setelah itu beliau dinobatkan secara bulat, secara suara utuh dari seluruh rakyat sebagai pemimpin dan sebagai kepala negara di negeri kita ini. Nah, pada saat itulah kemudian jejak-jejak nyata dari beliau Budak Angon atau Satrio Piningit satu persatu akan bercerita, yaitu melalui mulut orang-orang yang menyaksikannya. Bukan Budak Angon atau Satrio Piningit yang akan bercerita, tetapi orang-orang yang menyaksikan peri kehidupan beliau secara langsung, yaitu kehidupan sedari beliau di dalam kandungan, saat beliau lahir, masa-masa beliau kecil, remaja, dewasa, hingga masa beliau muncul di hadapan kita seluruhnya. Dan jejak-jejak itu sangat nyata. Jejak-jejak tersebut seakan-akan nanti akan menceritakan kembali segala pitutur yang telah dikemukakan oleh para leluhur kita di dalam serat-seratnya. Baik tentang yang menceritakan tentang sifat-sifat beliau, yang menceritakan tentang ciri-ciri beliau seperti apa, yang menceritakan tentang tempat tinggal beliau, yang menceritakan tentang pendidikan beliau, tingkah laku beliau, penderitaan-penderitaan beliau, semuanya akhirnya akan muncul dan menceritakan alurnya masing-masing sesuai dengan apa yang disaksikan oleh para penceritanya. Dan para penceritanya itu adalah orang-orang yang sangat dekat sekali hidupnya dengan beliau Budak Angon atau Satrio Piningit, baik dari golongan kaum keluarga, kerabat, tetangga, teman-teman, sahabat, guru-guru, dan orang-orang yang mungkin secara langsung ataupun tidak langsung pernah bersentuhan dengan beliau Budak Angon atau Satrio Piningit dalam hal kisah-kisah kehidupannya. Dan kisah-kisah tersebut akan membuat kita sangat terkesima, akan membuat kita sadar betapa para leluhur kita melalui serat-seratnya terbukti kewaskitaannya, terbukti ketinggian ilmunya, terbukti keluhuran budinya. Dan betapa hidup sang Budak Angon atau Satrio Piningit
adalah sebuah kehidupan seperti di dalam dongeng, sebuah kehidupan yang sangat indah untuk didengar, sangat indah untuk diceritakan, tetapi sangat sengsara untuk dilakoni atau dijalankan bagi si pelakunya sendiri. Cerita-cerita tersebut tentang kehidupan Budak Angon atau Satrio Piningit akan diceritakan oleh orang-orang sebagai narasumber utama, dan cerita-cerita itu akan muncul dengan sendirinya, dengan tidak diminta, tetapi kemudian tersebar, terujar kepada banyak pihak. Terbukalah tabir-tabir rahasia tentang kebenaran dari kabar-kabar yang telah sampai kepada kita, dan juga termasuk di dalamnya adalah dari kabar-kabar yang saya sampaikan kepada para sahabat sekalian. Kisah-kisah tersebut akan diungkapkan oleh orang-orang yang memang benar-benar menyaksikannya secara langsung, mengalaminya secara bersama. Tetapi ketika orang-orang tersebut menyaksikan dan mengalaminya pada waktu itu, di masa lalu, mereka tidak menyadarinya, mereka seluruhnya tidak mengetahuinya. Akan tetapi kemudian ketika sosok sang Budak Angon atau Satrio Piningit ini muncul ke hadapan kita semua dan telah menduduki kedudukannya sebagaimana haknya yang memang menjadi takdir kelahiran baginya, maka orang-orang tersebut baru memahami bahwa selama ini ternyata mereka semuanya itu telah bersentuhan dengan orang yang sangat penting, dan kemudian orang-orang tersebut juga akan memahami dan akan menyadari bahwa selama ini banyak hal yang terjadi yang ternyata keajaiban-keajaiban yang pernah mereka alami dan mereka saksikan sebelum-sebelumnya itu berkaitan erat dengan keistimewaan sang Budak Angon atau Satrio Piningit sebagai seorang yang terpilih, sebagai seorang yang telah ditentukan untuk menjadi seorang pemimpin yang besar di negara yang besar, dan bahkan untuk menjadi seorang pemimpin dunia. Demikian kisah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah saya sambung dengan kisah-kisah lain yang saya ketahui dengan rahmat dan karunia dari Allah, dan akan saya sampaikan kepada sahabat sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa di konten yang lainnya.